PPT ya, terlihat? Terlihat, Dok. Oke. Pada hari ini kita akan diskusi ataupun membahas tentang regio abdomen hewan betina, kemudian nanti pada hari Sabtu ya, kita teori dulu, regio abdomen hewan jantan, kemudian ada praktikum, praktikumnya standar sih, karena nggak bisa offline, jadi kita nonton video. Oke, hari ini tentang hewan betina, seperti yang ini tetap ya, saya disclaimer dulu, ini PPT-nya tetap dari PPT IPB, jadi mungkin saya sampaikan berdasarkan sepengetahuan saya ya. Ini gambaran dari Pterus mer ini kuda, Cow ini sapi ya, tentunya ada perbedaan walaupun secara jenis sama ya, biparti, tapi yang ini sebenarnya dia biparti modified, jadi dia Pterusnya lebih besar dan kornuanya ada di ujung. Teknik ultrasonografinya juga kalau teman-teman pernah nyoba itu beda. Kalau sapi itu kita USG, tangan kita cenderung ke bawah gitu, cari ovariumnya, ataupun kebuntingan pada usia muda. Kalau kuda, dia ovariumnya lebih ke atas, jadi tangan kita ke atas gini untuk USG. Jadi kita pegang perut, tangannya ke atas gitu. Dan bentuk ovariumnya juga beda. Kalau yang kuda ini bentuk ovariumnya dia lebih oval, ada fossa ovalatoriknya, jadi nanti CL-nya itu akan tumbuh ke dalam. Jadi tempat dan satu kuda ini dia ada satu letusan. Jadi ovariumnya ini ada fossa ovalatoriknya. Jadi cuma ovulasi di daerah itu. Kemudian untuk kuda nanti CL-nya dia bisa lebih besar dibandingkan folikelnya. Gitu. Ini akan berhubungan juga dengan nanti tipe plasentanya ya. Sebenarnya akan lebih mudah untuk penjelasannya di bidang reproduksi. Nah, ini tipe-tipe dari plasentanya. Kalau sapi, kambing itu cotylodonaria, sedangkan kalau kuda diffusa ya. Jadi tingkat kerusakannya juga berbeda. Kalau misalnya sapi gitu. Sapi ini biasanya dia kan kita canangkan di pemerintah untuk 1 tahun 1 anak ya. Dulu saya risetnya kebetulan sapi juga, involusi uteri pada sapi. Jadi setelah melahirkan, kita melihat perubahan organ uterusnya yang dari ukurannya besar sekali, kemudian ke normal, kemudian kita lihat kapan dia kembali ke seperti semula dan bisa menghasilkan sel telur yang ovulasi. Jadi kalau kuda ini dia bisa lebih cepat. Kalau di lapangan, teman-teman mungkin akan melihat kasihan gitu. Kasihannya gimana? Jadi kuda yang baru melahirkan, 10 hari kemudian dia sudah dikawinkan. Dan bunting gitu. Itu banyak kejadian terutama di kuda pacu. 10 hari setelah setelah melahirkan, dia dikawinkan. Itu nanti hubungannya dengan sistem hormonal juga, di mana CL-nya udah disease, progesteronnya ditukar dengan estrogen, kemudian menghasilkan lonjakan LH dan ovulasi. Nah, ini memungkinkan untuk dia terjadi implantasi. Kenapa? Karena kalau kuda habis terjadi fertilisasi, apa namanya, morulanya tuh muter-muter gitu, muter-muter sampai 30 hari baru dia hatching, baru dia lengket. Beda dengan sapi gitu ya, 14 hari udah nempel. Jadi kalau misalnya uterusnya belum sembuh sempurna, dia nggak bisa nempel. Kalau kuda ini kan walaupun dia dikawinkan 10 hari, dia kan baru hatch-nya bisa 30 hari kemudian. 30 hari kan udah terjadi involusi. Jadi makanya kalau pada kuda ini memungkinkan untuk dia kawin 10 hari setelah melahirkan. Walaupun kadang-kadang kita masih kasihan ya. Masih anaknya baru lahir gitu, induknya sudah dikawinkan. Oke, ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Cesar pada mer ini kuda ya, kuda betina sebutannya, kuda betina dewasa. Jadi kenapa dilakukan cesar? Ya pertama mungkin karena terjadi patah pada panggul atau cedera jaringan lunak dalam saluran reproduksi. Kemudian memang sejarah sebelumnya dia kesulitan dalam melahirkan atau riwayat diskodia. Kemudian pendarahan arteri uterina yang parah, dan terakhir untuk menghasilkan anak kuda yang gonotobiotik. Jadi kita mau ciptakan misalnya
genetiknya yang bagus, yang besar. Itu juga pernah dilakukan oleh Ibu Etta Suwarjono yang dulu mengawinkan kuda-kuda besar gitu ya dari luar negeri ke kuda lokal, kan itu secara otomatis dia akan sulit untuk melahirkan anaknya besar, jadi bisa dicesar. Ini yang pilihan elective education, jadi kita bisa memilih untuk cesar atau enggak. Kemudian untuk emergency, ini udah harus dilakukan ya, misalnya distokia yang tadi, memang dia kesulitan dalam melahirkan, misalnya sungsang atau anaknya terlalu besar, kemudian induk betina mendekati kelahiran dan menjalani operasi kolik. Jadi kalau udah kolik, khawatirnya juga anaknya akan kekurangan oksigen ya. Jadi daripada mati, lebih baik kita sekalian operasi gitu. Jadi kolik ini istilah rasa sakit pada kuda, ada kolik sejati, ada kolik semu. Kalau kolik sejati berarti pada daerah perutnya, kalau semu di luar dari perut gitu, bisa ginjal, bisa hati. Kemudian koreksi untuk torsi uterus gitu. Ini alasan-alasan kenapa kita harus melakukan cesar gitu. Walaupun sebenarnya cesar pada kuda ini sangat beresiko ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini kurang lebih berapa tahun ya, 10-11 tahun mengikuti dunia perkudaan di Indonesia. Itu yang dicesar kuda umumnya induknya selamat, tapi anaknya nggak selamat. Itu kenapa nggak selamat? Rasa sakit yang terjadi pada kuda itu menyebabkan kudanya stres dan feedback negatif terhadap pengeluaran air susunya ya. Biasanya air susunya nggak keluar, anaknya nggak bertahan lama gitu. Dan sementara ini belum ada perusahaan yang mengkomersialkan kolostrum pada anak kuda. Kalau pada sapi sudah banyak ya yang jual kolostrumnya. Anestesi dan surgical preparation, jadi kita gunakan short acting injectable agent, contohnya seperti lidocaine. Ini bisa kita lakukan anestesi epidural. Kemudian keselamatan induk dan anak dapat ditingkatkan dengan penggunaan anestesi inhalasi, ventilasi mekanis, dan dukungan tekanan darah. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit yang sudah memiliki perlengkapan yang baik gitu ya. Misalnya seperti Dr. Rewan Amroji, mungkin teman-teman sudah kenal gitu. Ya kalau misalnya operasinya dikira diperhitungkan cukup lama, maka dia akan melakukan operasi di daerah ataupun di lokasi yang memadai seperti Rumah Sakit Hewan IPB ya. Kita sudah melakukan cukup banyak operasi cesar, kemudian angkat tumor gitu, operasi kolik. Nah itu anestesi inhalasi ini akan lebih mudah untuk memonitor saturasi, oksigen, dan lain sebagainya ya, jantung gitu. Kemudian selang waktu dari keputusan untuk melakukan cesar sampai dengan kelahiran anak kuda tidak boleh lebih dari 20 menit. Nah ini hubungannya dengan kedua-duanya, bisa dari kemampuan induknya, jadi lebih baik induknya dicesar dalam kondisi induknya juga cukup bagus, sehingga dia akan lebih tahan untuk terkena obat bius. Begitu juga dengan anaknya, kalau terlalu lama, dia khawatir terlalu lama kehilangan oksigen gitu ya, sehingga khawatir anaknya akan mengalami hipoksia atau kematian ya. Oke, ini mare surgical technique, jadi cara operasinya kuda betina. Ini kita bisa lakukan dua lokasi ya, bisa di flank, bisa di lini alba. Tapi untuk bukaan-bukaan yang besar dan meminimalisir pendarahan sebenarnya disarankan untuk di daerah lini alba ataupun bagian tengah perut ya. Nah, ini pilihannya bisa garis tengah perut atau flank. Kalau misalnya cuma kita mau mengambil tumor atau yang tidak terlalu besar, ya mungkin kita akan lebih memilih untuk daerah flank gitu. Insisi sepanjang 35 hingga 40 cm, mulai dari 10 cm ke ekor caudal umbilicus memanjang ke kranial gitu. Jadi bayangkan ya, penggaris itu rata-rata 30 ya. Ini sepanjang penggaris yang teman-teman biasa gunakan gitu. Ini pasti akan sakit sekali dan persembuhannya juga cukup lama. Memang kelebihan dari flank, disitu kan aliran darah banyak. Biasanya proses persembuhannya akan lebih cepat dibandingkan lini alba. Kemudian lini alba juga akan memungkinkan sekali untuk terjadinya hernia ya, apabila jahitannya kurang kuat ataupun kurang steril gitu. Jadi operatornya yang ngejahit nggak boleh main-main kalau di lini alba, karena bolong sedikit gitu.
itu bisa menyebabkan kebocoran gitu, hernia. Sedangkan kalau pada flank, walaupun operatornya tidak terlalu ahli, karena tidak berpengaruh signifikan terhadap gravitasi dari organ abdominalnya, jadi nggak terlalu berbahaya ya terhadap jahitannya gitu. Nah ini tekniknya, jadi sayatan melalui dinding rahim, chorioambulis dari posisi sendi hook. Jadi kita cari daerah sendi hook ini kaki belakang ya, tarsus ya, janin kaki buat sayatan lurus di antara jahitan penahan. Tali pusat dijepit dan dipotong, nah, ini harus segera ya. Kita bisa menggunakan catgut untuk motongnya. Sebelum dipotong, neonatus ini janin dengan cepat dipindahkan untuk diresusitasi dan evaluasi. Jadi kalau kita punya uh, lokasi untuk pemanas gitu, bisa ditaruhkan di lokasi pemanas ya. Atau minimal kita harus taruh di underpad ya, jadi underpad heating pad sebutannya, supaya kudanya lebih cepat recovery. Mayor cervical tunicle ini chorioambulis dipisahkan dari endometritis sejauh 3 sampai 4 cm sepanjang tepi incisisi rahim. Plasenta yang mudah dilepas dari rahim diangkat seluruhnya. Plasenta yang biasanya masih menempel kuat. Ini hubungannya dengan waktu ya. Jadi kalau misalnya emang belum waktunya lahir, biasanya hubungan antara, kalau kuda itu sebut dengan mini cotyledon ya. Jadi sebenarnya ada cotyledon tapi kecil. Makanya sebutannya difusa. Nah itu kalau dia belum waktunya lahir biasanya juga cukup kuat perlekatannya. Nah kalau memang belum waktunya dilepas, lebih baik jangan dilepas. Nanti kita bisa bantu menggunakan hormon atau dibiarkan saja. Tapi sebaiknya kita bantu menggunakan hormon agar sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim dia bisa keluar. Kenapa kalau misalnya nggak keluar? Nah, kalau misalnya nggak keluar nanti bisa terjadi retensi plasenta, di mana retensi plasenta ini akan erat hubungannya dengan penyakit laminitis ya. Jadi salah satu penyebab laminitis pada hewan, terutama kuda betina, itu karena retensi plasenta. Jadi penjelasannya cukup panjang, kalau tertarik kita bisa diskusi gitu. Dan laminitis merupakan salah satu penyakit pembunuh nomor 1 ya di kuda selain kolik. Nah, ini dia teknik penutupannya. Jadi ini sebenarnya opsional aja. Yang penting kita harus pastikan bahwa jahitan yang di luar ini tidak banyak perlukaannya gitu. Kenapa? Kalau banyak perlukaannya kita khawatirkan nanti ada adesi perlekatan dengan organ-organ internal lainnya, seperti bisa ke dinding abdomen, bisa ke usus gitu ya. Nah, penutupan rahim 2 lapisan jahitan dengan benang absorbable ini catgut nomor 1 nomor 2. Ini cukup besar ya. Biasanya untuk hewan besar kita gunakan nomor 1 atau nomor 2. Jadi kalau benang itu kebalikan, semakin tinggi nomornya semakin kecil ya. Lapisannya ada corneal continuous, ini kebalikan dari continuous, bisa lambat. Bilas uterus setelah penutupan, injeksi 40 international unit oksitoksin intravena. Nah, ini tadi ya jahitannya yang pertama kita bisa pakai simple dulu dalamnya. Yang ini yang uterus ya. Setelah simple baru kita bikin lambat. Lambat tuh mirip seperti sekutan pada kulit ya. Jadi benangnya ada di dalam. Nah, injeksi 40 international unit ini tujuannya untuk membantu pengeluaran dari sisa plasenta ya dan kotoran-kotoran. Jadi kalau dikasih oksitosin kan uterusnya itu terus kontraksi gitu. Nah, ini perbedaan Cornell suntur ya. Cornell suntur ini dia mirip seperti continuous, tapi dia nggak nembus ke bagian mukosa. Jadi dia separuh nih. Ini untuk tentunya untuk jaringan-jaringan yang cukup tebal ya. Nah, jadi dia tuh di tengah-tengah seromukular sebutannya, di tengah-tengah ya. Dan bentuknya U gitu. Atau mirip sekutan, cuman kalau sekutan kan polanya beda gitu. Ini continuous lambat juga pada jahitan di luar, tujuannya tadi untuk meminimalisir perlukaan yang terjadi di luar agar tidak terjadi adesi gitu, perlekatan dengan jaringan lainnya gitu. Oke, kita percepat saja. Nah, ini
MERS juga tekniku masih berhubungan dengan teknik operasinya atau penjahitannya. Lepage perut dengan 10 hingga 15 liter salin hangat. Ini lepage ini pengurasan ya, jadi kita bilas, kemudian disaksing lagi, dibuang dengan saksing. Saksing ini standar ya, kalau teman-teman mau operasi abdominal disarankan punya saksing. Saksing ini alat untuk penyedot ya, kayak vakum, tapi untuk vakumnya cairan yang ada di abdominal gitu. Ini sangat penting sekali. Saksing juga bisa digunakan untuk flushing uterus gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman punya klinik, disarankan ini harus sedia ya, supaya nggak terjadi nanti peritonitis ya, peradangan pada perut itu, peritoneum. Drainase untuk lapis selanjutnya mungkin diperlukan lapisan larutan penisilin ke dalam perut. Ini kalau emang kita nggak yakin, steril gitu, tapi biasanya yang selama saya ikutin, biasanya selalu diberikan ya. Jadi penisilin, streptomycin di dalam rongga abdominal gitu. Ditutup secara rutin untuk ciliotomy mediatus. Jadi bisa dilakukan laparotomi ya. Ciliotomy ini nama lain dari teknik dari laparotomi. Terminal C section, jadi lokasinya tahu kan? Ini kuda, ini daerah flank untuk berkokse. Ya, sebenarnya nih ruangannya cukup sempit ya kalau kita lakukan di sini. Jadi kita harus betul-betul paham gitu anatominya. Dan pendarahannya juga akan banyak untuk daerah sini. Jadi sebaiknya disarankan kita punya alat kauter ya, supaya nggak ribet gitu, ngejepit lagi. Kuda betina terlentang akibat kelainan neurologis, laminitis parah, atau kondisi yang berpotensi fatal atau melemahkan. Jadi ini kasus kuda-kuda yang memang sudah tidak memungkinkan untuk lahir secara normal. Eutanasi direncanakan, jadi ini sudah mau dieutanasikan. Prinsip aseptis bukanlah prioritas utama, tetapi kecepatan pelahiran. Nah, ini tadi kan, jadi kalau misalnya kita terlalu aseptis, kita akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kalau terlalu lama, hewannya udah lemas dan nggak kuat, malah mati karena proses pembiusan yang terlalu lama gitu ya. Jadi bius juga nggak boleh terlalu lama, terutama pada bius-bius yang kita nggak menggunakan monitor gitu. Jadi kita nggak tahu ini jantungnya udah berapa, napasnya udah berapa. Kalau misalnya terlalu drop, berbahaya. Tapi kalau dia sadar juga bahaya karena menyakitkan sekali ya bagi hewan yang dia nggak tidur secara sempurna. Kemudian kita lakukan operasi gitu. Operasi cepat, pendekatan plank bawah setelah induksi anestesi. Ini hormonnya tadi, oksitosin, banyak dijual ya di mana-mana. Kalau teman-teman punya kenalan teman TS gitu, TMC ini kayak produk TMC. Dan jika plasenta belum keluar, oksitosin bisa diberikan 2 hingga 3 jam postpartum. Jadi untuk membantu proses ini ya, kontraksi dari uterus gitu. Biasanya juga kalau mau melahirkan juga diberikan oksitoksin gitu. Kalau misalnya kita udah yakin misalnya udah bukaan 5 gitu ya, atau 5 lebih, kemudian bisa diberikan oksitoksin. Dosis awal adalah 40 international unit dalam 1 liter larutan Ranger Lactate yang diberikan IP selama 30 sampai 60 menit. Plasenta biasanya keluar 8 jam pasca melahirkan, jadi kalau misalnya lebih dari 8 jam nggak melahirkan, kita bisa berikan oksitoksin. Oksitosin sakit perut pemberian ditentukan oleh respon kuda betina, jadi kalau misalnya dia udah nggak kuat untuk merejan, udah nggak mau merejan, kita bisa berikan oksitosin. Dalam kasus refraktori 80 internasional digunakan setiap 4 sampai 6 jam gitu. Ini alat bantu, tapi ini cukup banyak digunakan, cukup sering, dan juga berfungsi untuk merangsang pengeluaran air susu ya untuk oksitosin. Tercare, antibiotik sistemik dan flunixin. Jadi flunixin ini juga penting dan wajib ya, terutama pada hewan besar seperti kuda. Ini adalah drug of choice-nya ya, jadi pilihan terbaik untuk analgesiknya biasanya flunixin megalamin. Sudah dari tahun ke tahun ya. Kemudian diberikan 3-5 hari, cairan API diberikan sesuai kebutuhan. Kemudian pembedahan perut dapat menyebabkan ileus pasca operasi sementara. Panggul yang bengkak dan nyeri dapat menyebabkan retensi feses.
diet pasca persalinan harus memperhatikan potensi masalah ini gitu. Kemudian kita harus siapkan air secara libitum, artinya nggak terbatas. Kuda betina dianjurkan berjalan merumput pada hari pertama pasca operasi. Mengapa? Karena biasanya setelah operasi itu yang abdominal yang tadinya penuh, itu kan tiba-tiba jadi kosong gitu. Jadi hewannya perlu penyesuaian supaya nggak kaget. Kemudian kalau ada sisa-sisa dari uh, yang ada di dalam uterusnya, dengan dia berjalan merumput itu diharapkan bisa keluar secara uh, otomatis gitu. Kemudian dedak rumput, bran basah, mineral membantu. Jadi kita hindari sebenarnya pemberian konsentrat, tapi apabila hewannya tidak begitu nafsu makan, kita bisa bantu dengan bran ya, dedak tumbuk itu bran mash gitu. Nah, ini cukup membantu untuk meningkatkan nafsu makan dari kuda ya. Instruksi kepulangan, jadi kalau misalnya pulang harus jalan 2 hingga 3 kali setiap hari, jadi pagi dan sore, terus siangnya bila perlu selama 3 hingga 4 minggu. Komplikasi dan prognosis. Nah, komplikasinya apa? Yang pertama bisa terjadi anemia ya. Anemia dari dan pendarahan dari tempat histerektomi adalah komplikasi yang umum dan serius. Jadi kalau misalnya kita pengerjaannya kurang baik gitu, jadi memungkinkan masih ada pendarahan-pendarahan kecil ya. Kalau misalnya jahitannya nggak terlalu rapet gitu, makanya penting sekali kita mengasah kemampuan gitu. Dan pastikan sebelum kita merilis ataupun mengembalikan uterus yang tadinya dijahit ke dalam abdominal, nah itu dia sudah betul-betul nggak ada pendarahan lagi. Caranya gimana? Misalnya kita bersihkan dulu, setelah itu kita pakai kasa, dikeringkan, setelah nggak ada pendarahan, baru dirilis ya. Walaupun terkadang kita sudah pastikan nggak ada pendarahan gitu, ternyata ada pergerakan sedikit ataupun banyak gitu yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang pada akhirnya menyebabkan pendarahan, anemia gitu. Kemudian 22% tingkat prevalensi dari komplikasi ini. Nah, ini yang penting nih. Tingkat kelangsungan hidup sampai dengan kepulangan. 80% untuk induk kuda, induknya nih 84%. Kemudian 35% untuk anak kuda. Sangat kecil sekali ya, di bawah 50% gitu. Artinya kemungkinan besar anaknya akan mati ya. Karena ibunya nggak mengeluarkan susu dalam waktu beberapa hari gitu. Ini juga tugas teman-teman nih yang nantinya mau jadi praktisi, yang mungkin aware terhadap kesehatan hewan besar, terutama kuda. Ini bagaimana kita harus punya inovasi untuk bisa menciptakan bank kolestrum pada kuda ya. Kalau dibilang kasusnya banyak, banyak sekali ya. Ya ada aja gitu. Biasanya setahun pasti ada. Dan masih kesulitan hingga saat ini orang mendapatkan kolostrum gitu dari kuda yang dijual bebas. Kasusnya lagi apa? Retensi placenta, metritis, uterine vaginal subepithelial colitis, peritonitis, penurunan fertilitas, dan incisional dehiscence. Jadi penurunan fertilitas tadi hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kerusakan dari uterus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melakukan cesar, itu secara sebaiknya disarankan jangan cesarnya itu pada daerah korpus ya. Daerah korpus ini yang katanya itu paling banyak memproduksi hormon PGF2 alfa. Jadi kalau misalnya di daerah uterus yang disayat, maka dia akan mengalami kesulitan dalam memproduksi hormon prostaglandin PGF2 alfa, yang mana prostaglandin ini kan fungsinya untuk melisiskan dari korpus luteum. Jadi kalau misalnya korpus luteum yang nggak lisis, dia bisa terjadi yang namanya penyakit korpus luteum persisten, dan dia nggak birahi-birahi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyayat, sayatlah pada daerah kornua gitu. Makin di ujung makin bagus gitu ya. Jadi kalaupun kornuanya rusak satu, kan dia masih ada satu lagi ya. Tapi kalau korpus yang rusak, korpusnya kan cuma ada satu. Oke. 20 menit lagi. Oke, setengah jam. Ini cesar pada sapi ya. Kurang lebih hampir sama penyebab-penyebabnya yang saya lihat gitu. Ini jadi misalkan ada distokia, untuk kasus emergensi, kelainan bentuk panggul induk. Jadi misalnya yang juga penting nih bagi laki-laki. Jadi kalau mau pilih calon istri gitu, cari yang pinggulnya agak gede. Kalau nggak mau
lahirnya di cesar gitu. Tapi sekarang kan technical udah canggih untuk manusia ya, cesar kan mudah. Tapi yang pinggulnya kecil itu biasanya dia akan sangat memungkinkan atau sangat besar peluang kejadian untuk terjadinya distokia gitu. Apalagi dia kawinnya dengan sapi-sapi yang rasnya lebih besar gitu. Kalau kita berbicara sapi lokal dikawinkan dengan Belgian Blue gitu, yang ada di Balai Embiro Ternak itu 100% ya nggak bisa lahir ataupun harus dicesar. Jadi 100% nggak bisa lahir. Kemudian indulasi cervix, hidrop amni, elantois, torsi uterus, janin episematosa. Jadi sebenarnya diagnosanya juga kurang paham, tapi janinnya ini mengalami peradangan pada daerah alveolus ataupun gangguan dari sistem pernapasan ya. Jadi kita harus cepat-cepat untuk melakukan cesar. Kemudian untuk pilihan, kita bisa lakukan pilihan cesar pada prolonged gestation, jadi pada bunting-bunting yang terlalu lama. Misalnya sapi normalnya berapa? 9 bulan ya. Ini udah 9 bulan 9 bulan 15 hari, 9 bulan 20 hari belum juga lahiran, maka kita sarankan untuk melakukan surgery ya, untuk melakukan surgery gitu. Jadi kalau misalnya tidak lakukan surgery, maka kita khawatir nanti cairan dari amniomnya sudah kering ya, justru hewannya bisa mati gitu. Kemudian hewan-hewan yang kita nilai berharga gitu, dan memang sudah diprogram untuk persiapan dicesar gitu. Contohnya seperti sapi Belgian Blue itu kan dia besar sekali ya, besar sekali ya. Bentar. Bentar. Assalamualaikum. Nengnya lagi di lagi di luar, Bu. Lagi di luar. Oh, ya, masih ya. Nanti dulu, Bu. Enggak, Bu. Iya, kasih, Bu. Masih kelihatan ya. Ada yang nawarin makanan. Oke. Oke, jadi ini tadi ya. Jadi kalau misalnya buntingnya terlalu lama, kita bisa lakukan cesar karena khawatir justru anaknya bisa mati kekeringan cairan alantois. Kemudian opsional pilihan kalau misalnya kita sudah program bahwa ini anaknya nanti terlalu besar, misalnya sapi lokal dikawinkan dengan Belgian Blue seperti yang di Balai Biru Ternak gitu. Maka kita bisa pastikan bahwa ini akan mengalami kesulitan untuk melahirkan, kita bisa melakukan pilihan untuk melakukan cesar gitu. Ketika usianya sudah 9 bulan ataupun sudah waktunya kelahiran. Ini persiapannya bersama, jadi kita bisa lakukan operasi pada sapi, bisa secara berdiri ataupun tidur di daerah flank maupun di daerah linea alba. Para lombar kiri atau panggul, kesehatan standar untuk janin yang masih hidup atau baru mati dan sapi yang mampu menjalani operasi berdiri. Jadi operasi berdiri ini juga pada sapi cukup banyak dilakukan. Laparotomi sayap kanan, distensi rumen nyata, atau bila pemeriksaan klinis menyatakan bahwa pengangkatan dari sisi kanan akan lebih mudah. Walaupun sebenarnya untuk di daerah operasi flank itu lebih mudah dari daerah kiri ya, karena kita nggak ada gangguan dengan usus ya. Ini contoh gambarnya nih, topografi ventral dari abdomen. Jadi sebelah kirinya ada usus ya, liver, omasum. Jadi kita sebenarnya lebih gampang untuk melakukan cesar pada sapi daerah kiri ya. Kemudian untuk ventral approach,
yang kita capai dari lini alba ini pada kasus yang janinnya sudah mati, kemudian atau yang mengalami masalah dengan paru-paru, hewan berbaring dan dianggap tidak mampu berdiri, jadi dia nggak mampu berdiri, maka kita lakukan secara lini alba, ventral, atau jika hewan sangat tidak dapat dikendalikan sehingga terlalu bahaya bagi operator, juga kita bisa melakukan secara general ataupun melalui lini alba. Jadi operasinya general, tidur, kita lakukan dengan penyayatan linia alba. Gitu. Ini gambarannya, teman-teman. Jadi ini daerah plank ya, tahu semua ya. Ini plank sebelah kiri. Ya, kita bisa sayat sesuai kebutuhan untuk memprediksi kira-kira kita bisa mengeluarkan anaknya. Nah, ini daerah ventral, lini alba. Optionalnya bisa dua ya. Kalau yang di sini dia pilih paramedian approach. Kenapa paramedian approach? Ini kemarin dulu kita sempat jelaskan ya. Jadi kalau paramedian ini kan masih banyak otot-ototnya di sini, masih banyak pembuluh darahnya. Harapannya kan proses persembuhannya akan lebih cepat dibandingkan linia alba gitu. Walaupun darahnya banyak, tapi proses persembuhannya akan lebih cepat kalau kita lakukan di paramedian ya dibandingkan linia alba gitu. Dan kemungkinan untuk hernia juga akan lebih sedikit apabila kita lakukan melalui paramedian dibandingkan median ataupun linia alba. Ini umbilical ya, jadi penyayatannya di bawah umbilical. Ini untuk anestesinya, kita punya waktu berapa lama lagi? 15 menit. Ini untuk anestesinya, jadi kita bisa anestesi analgesia lokal. Ini kita bisa berikan seperti lidocaine, dia kan ada efek sedasi dan analgesi. Kemudian untuk pendekatan plank, ini harusnya kita belajar ya, bagaimana caranya melakukan blok paravertebral, blok lumbal gitu ya. Ini tergantung lokasinya gitu. Kita bisa lakukan epidural ya. Untuk pendekatan paramedianus, epidural tinggi, blok L terbalik atau blok garis dapat digunakan. Jadi blok garis ini, misalnya sejauh ini kita mau insisi gitu, ya udah. Nah, ini bentuk blok L ya, kita bisa blok L atau garis gitu. Jadi tinggal dikasih sedasinya di daerah garis yang kita mau sayat gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi kalau melakukan itu lebih senang kombinasi ya. Jadi kita kasih epidural, kemudian kita kasih juga blok L ataupun blok garis ya. Tujuannya supaya pengerjaannya lebih santai aja. Dan gak khawatir hewannya akan menendang ataupun kesakitan. Ini sering ya dilakukan di Koperasi Peternak Sapi Perah Bandung Utara yang di sana gitu. Kebetulan saya megang lulusan saya melihat cukup banyak gitu. Yang cesar, yang LDA, RDA gitu, lap dysplasia abomasum, rek dysplasia abomasum yang dikerjakan di daerah sana. Dan yang menjahit juga kebanyakan ya para medisnya gitu, yang lulusan SMA ataupun SNAKMA gitu. Jahitan mereka rapi. Kenapa bisa rapi ya? Karena udah sering ya terampil. Sayatan uterus di atas tungkai petus, tapi pada malposisi tertentu sayatan di atas kepala petus dapat dilakukan. Sayatan uterus bukan di korpus uteri, tapi sedekat mungkin dengan ujung kornua ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, sebisa mungkin kita menyayat di daerah kornua ya, supaya menghindari terjadinya penurunan fertilitas. Sayatan harus sejajar dengan sumbu panjang rahim pada curvature mayor. Jadi menyayat juga harus dicek-cek nih sambil dilihat. Jadi jangan ada pembuluh darahnya kita sayat gitu. Semungkinnya gitu, seminimal mungkin kita menyayat yang ada pembuluh darah gitu. Jadi lihat nih, oh ya, jadi yang sini banyak, yang sini sedikit, walaupun pasti akan banyak. Kita pilih yang pembuluh darahnya yang sedikit baru kita sayat gitu. Hindari mengiris karankula, ini banyak pembuluh darah ya. Jadi juga bisa menginfeksi kalau nggak steril karankula ini yang menempelnya itu ya, kotiledon itu ya. Selaput janin hanya boleh diangkat jika gampang dipisahkan dari rahim atau jika terbaring bebas di dalam rahim.
Kalau sapi sebutannya plasentom ya. Jadi kayak kancing baju, kalau mau ngelepas tuh kayak kancing baju gitu. Ini tekniknya, ini melalui flank ya, ini flank. Kelihatannya mudah, tapi kayak itu ototnya cukup tebal, kemudian akan banyak pendarahan gitu ya. Yang nggak biasa dengan darah mungkin akan kaget gitu ya. Sayapnya juga lebar gitu. Nah ini flank, kemudian ini uterusnya, terusnya harus dikeluarkan ya, baru disayat gitu. Jangan sayat di dalam ya. Nah ini flank tadi sudah dikeluarkan, kemudian dikeluarkan anaknya, flushing, baru ditutup kembali. Gambarnya ya. Ini apa ini? Ini plasentom-plasentomnya ya. Kayak kantung, kayak kancing baju ya. Ini uterusnya, kayak plasentom, ini anaknya ya. Kenapa dimerahin? Kenapa di grayscale ya? Kemudian setelah anak dikeluarkan, maka rahim ditutup dengan pola imprinting continuous dan benang jahit absorbable. Ini catgut ya, yang bisa diserap oleh tubuh. Adesi dengan jaringan dapat terjadi. Nah, bila apa nih? Bila jahitannya terbuka ya, artinya ada mukosa yang di luar gitu. Nah ini kalau saya biasanya saya pertama jahit bisa pakai matras dulu atau simple. Nah setelah itu baru kita bisa jahit dengan lambat ya. Biasanya saya suka pakai lambat atau tadi bisa pakai konol kalau mau coba. Nah ini ya. Jadi benangnya di dalam dan gak ada mukosa yang berada di luar supaya tidak terjadi yang namanya adesi ya. Ini sama tadi ya, sama sih. Rahim ditutup dengan pola imprinting continuous dan benang absorbable. Adesi dengan jaringan sekitar dapat terjadi bila jahitan terekspos gitu. Bila jahitan terekspos gitu. Post surgery, oksitosin diberikan untuk mendorong involusi uterus yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi supaya lebih cepat terjadi involusi, maka kita perlu berikan oksitosin ya. Ini juga ada risetnya, ada penelitiannya, pengaruh pemberian oksitosin terhadap kecepatan involusi uteri ya. Jadi akan lebih cepat kalau misalnya kita berikan oksitosin gitu. 20 international unit QID sampai membran keluar atau selama 24 jam. Sapi harus dipantau untuk memastikan plasenta keluar dengan utuh dan harus menerima dukungan medis umum, termasuk analgesik jika perlu, olahraga dan perawatan ambing. Jadi analgesik ini supaya dia nggak stres, air susunya bisa keluar. Kemudian olahraga juga membantu proses pengeluaran secara alami ya, ataupun otomatis. Kemudian air bersih dan elektrolit tersedia setiap saat. Jadi bila memerlukan, bila memang mau lebih cepat, kita bisa berikan terapi cairan ya melalui intravena jugularis ini. Antibiotik biasanya dilanjutkan selama 3 sampai 7 hari yaitu sampai plasenta keluar. Kalau saya pribadi minimal antibiotik itu 5 hari ya supaya mencegah terjadinya resistensi. Tapi walaupun di standarnya internasional gitu 3 hari cukup, terutama antibiotik yang dia long acting ya. Ini di pelajaran juga, misalnya teman-teman kalau pernah tahu yang namanya antibiotik enrofloxacin gitu, itu waktu paruhnya cuman 6 sampai 8 jam ya. Jadi kalau kita berikan cuman 1 kali nggak cukup. Jadi dia dalam tubuhnya cuman ada 12 jam atau cuman ada 8 kali 2, 16 jam ya. Jadi perlu pemberian 2 kali minimal dalam sehari gitu ya. Pagi dan sore gitu. Komplikasi dan prognosisnya, penurunan sementara produksi susu dapat terjadi pasca operasi karena stres ya, feedback negatif terhadap hormon-hormon pengeluaran susu, kemudian adesi antara uterus dan jaringan sekitar telah terbukti terjadi pada sekitar 50% dari semua kasus cesar, terlepas dari apakah jahitan catgut atau pikril digunakan untuk menutupi uterus gitu ya. Ini jadi tergantung dari operatornya ya, semakin baik kita dalam menyembunyikan artinya benang dan mukosa yang ada di luar, maka kasus kejadian adesi ini akan lebih sedikit gitu. Sebenarnya ada trik kemarin yang saya sudah bagikan ke teman-teman.
Gimana caranya supaya nggak adesi? Nah, jadi jahitkan sedikit lemak ya di daerah perlukaannya. Jadi kita ambil lemaknya, dijahitkan sedikit atau ditempelkan gitu. Jadi kalaupun nempel, yang nempel hanya lemaknya ya. Jadi lukanya itu ditutupin dengan lemak. Nah, itu juga dilakukan oleh Dr. Wan Amroji ya. 15% populasi mengalami penurunan kesuburan pada sapi yang mengalami operasi cesar dibandingkan dengan kelompok serupa yang melahirkan secara normal. Jadi hubungannya dengan daerah penyayatan ya. Rebreed setelah operasi cesar melaporkan 60% sampai 80% tingkat kehamilan dengan 5% sampai 9% aborsi. Cesar terbukti meningkatkan surplus sperm consumption dan days open gitu ya. Jadi lebih lama ya. Surplus per consumption-nya. Jadi biasanya surplus per consumption-nya cuma 1 kali gitu. Jadinya bisa 2 kali atau 3 kali. Days open-nya biasanya cuma kosongnya berapa lama gitu ya. Ini jadi kosongnya jadi lebih lama. Oke. 16 menit lagi kita percepat. Repair of teeth laceration ini ya ada aja kejadiannya, tapi saya belum pernah mengerjakan. Jadi kerusakan yang terjadi pada daerah puting ya, ini pada sapi, tentunya kalau ada rasa sakit, dia akan mempengaruhi pengeluaran susu ya, tadi feedback negatif terhadap hormon oksitosin ya. Jadi kalau rasa-rasanya tidak menembus mukosa, kita akan bisa berikan obat-obatan, maka akan terjadi persembuhannya secara sekunder ya, ataupun secara alami gitu. Kalau dia menembus mukosa gitu, maka sebaiknya lakukan penjahitan untuk mempercepat proses persembuhan dan mencegah terjadinya infeksi ya. Untuk mempertahankan fungsi susu normal gitu. Untuk mencegah perkembangan fistula puting atau masih sakut yang hilangnya ambing. Anestesi dan surgical preparation, jadi pengakangan dan anestesi penting, perbaikan teliti. Pembedahan puting dapat dilakukan dengan sapi dalam posisi berdiri menggunakan anestesi lokal, tapi hasilnya akan lebih dapat diprediksi jika sapi ditidurkan atau diikat dengan agar tidak menendang. Jadi tentunya ini tergantung operator ya, semakin sering kita mengerjakan maka akan kita semakin terampil dan ahli. Jadi kalau yang baru pertama maka disarankan untuk pengerjaan operasi itu kita lakukan secara ditidurkan ya. Bisa nggak ditidurkan? Tanpa ditidurkan bisa. Kalau teman-teman nanti menggunakan anestesi ataupun sedasi yang cukup baik gitu. Saya pribadi kalau operasi kuda misalnya kastrasi, saya lebih senang dan saya sudah melakukan tanpa harus ditidurkan ya, cukup dengan berdiri. Tentunya dengan kombinasi berbagai macam sedasi ya. Jadi kudanya ibaratnya jangankan dikastrasi gitu, dipotong tulang aja dia udah nggak berasa gitu. Kombinasi sedasi dan analgesik sangat penting gitu ya. Anestesi lokal ini standar ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan operasi, maka kita perlu berikan anestesi lokal ya, ataupun bisa epidural, tapi yang lokal biasanya standar diberikan lidocaine. Ini tekniknya, jadi kalau untuk mau nggak terlalu banyak pendarahannya, maka kita lakukan pengikatan ya, menggunakan tourniquet pada daerah pangkal putingnya, supaya nggak terlalu banyak darah yang ada di sini. Kemudian kita bisa pakai forceps untuk menarik dan mempermudah dalam proses penjahitan. Nah, tepi luka disegarkan untuk menghilangkan jaringan yang rusak atau benda asing. Jadi kalau lukanya udah lama, maka lagi 15 menit. Jadi kalau lukanya udah lama, yang ini kita perlu untuk dikikis kembali ya. Sebutannya debrisen apa gitu. Jadi kita bikin sayatan di sekitar jadi luka segar supaya proses persembuhannya lebih bagus dan jaringan-jaringan matinya bisa terangkat. Oh ini sebutannya debridement gitu. Satu prosedur terpenting dalam memperbaiki puting yang terkoyak. Jadi kalau misalnya ada jaringan-jaringan mati, kita kikis gitu. Debridement gitu ya. Itu standar sih. Jadi kalau luka-luka yang udah lama, yang kotor gitu, sebaiknya dilakukan debridement ya. Pengikisan. Pakai apa? Bisa pakai scalpel, bisa pakai ujung gunting ya, dikikis dulu, udah bersih, ada darah-darah kecil keluar, baru dilakukan penjahitan ya. Penutupan dalam 3 lapis. Lapisan pertama ya ini opsional ya, jadi kita bisa lakukan kombinasi dari jahitan. Lapisan pertama bisa menggunakan pola kontinu, benangnya 30, yang tadi ya, yang 30 ini cukup kecil, apalagi yang 40.
sangat kecil sekali. Tujuannya supaya ya tidak terlalu banyak benda asing di sini, juga nggak terlalu besar, jadi bisa sembuh lebih cepat. Kemudian setelah itu ketika mukosa ditutup, kemudian submukosanya kita jahit lagi dengan sederhana menggunakan benang 3 dan 40, dan terakhir pada kulitnya bisa menggunakan jahitan ataupun benang yang ini tadi kan absorbable yang bisa diserap. Lapisan pertama, lapisan kedua, mukosa, submukosa. Sedangkan untuk kulit kita bisa menggunakan benang yang lebih besar dan benang yang bisa diserap ataupun tidak bisa diserap. Jadi kalau misalnya nggak bisa diserap, nanti kita harus lakukan pelepasan jahitan ya. Tapi kalau yang bisa diserap, kita nggak perlu melakukan pelepasan jahitan. Yang bisa diserap tapi nggak perlu melakukan pelepasan jahitan cukup kuat, kita bisa pilih misalnya contohnya seperti benang pikril ya. Kalau misalnya nggak bisa diserap, bisa pakai seal ya. Ini proses dari penjahitannya yang tadi, mukosa, setelah itu dilakukan setelah mukosa terjahit, kita bisa lakukan penjahitan pada submukosa. Kalau saya pribadi, kemudian di lapangan juga saya lihat lebih banyak praktis itu menggunakan jahitan yang sifatnya continuous ya. Kenapa? Supaya tidak banyak simpul di sini dan tidak mengganggu proses persembuhan luka. Jadi sebaiknya kita lakukan terutama pada jahitan yang panjang dan kemungkinan hernianya sedikit, jadi kita sebaiknya lakukan jahitan yang continuous gitu ya, supaya nggak banyak simpul-simpulan yang mengganggu proses persembuhan luka. Nah, setelah itu baru kita lakukan jahitan pada daerah kulit. Ini kombinasi ya. Jadi ada simple, ada dekat, ada simple jauh. Mengapa dilakukan seperti ini? Ini tentunya ada alasannya ya. Jadi kalau misalnya simple jauh ini, jadi kalau dia bergerak gitu, ataupun diperah pakai mesin gitu, dia kan mengisi, mengembang gitu ya. Jadi kalau yang sedikit ini terlalu kecil gitu, kalau terlalu kecil kan takut nanti dia bisa lepas gitu, karena jahitannya bisa menyayat sekitarnya. Tapi kalau terlalu lebar gitu, nanti ada celah di sini, jadi mudah terinfeksi. Makanya dilakukan dua kombinasi. Yang pertama supaya rapat, kemudian yang kedua supaya tidak sobek gitu ya. Karena biasanya masih bisa diperah, tapi pakai mesin ya. Nah, kan ada mesin perah susu. Oke, kita percepat. Waktunya sisa 9 menit, jadi pos operasi manajemennya. Langsung tip ini kita masukkan selama sekitar 1 minggu, supaya tetap terbuka ya, itunya apa? Tetap terbuka putingnya dan nggak terjadi perlengketan gitu. Jadi kalau nggak dimasukkan dia bisa terjadi perlengketan ya, susunya nggak bisa keluar gitu. Kemudian prosedur ini memanfaatkan fenomena let down pada saat pemerahan, jadi dia langsung keluar. Puting tidak boleh diperah dengan tangan, pakai mesin ya. Antibiotik intramamari harus dimasukkan ke dalam puting yang terkena, dan antibiotik sistemik juga harus diberikan sesuai indikasi. Jadi sudah banyak ya antibiotik yang jual secara intramamari. Jadi antibiotik ini bentuknya kayak steroid. Kita tinggal suntikan aja ke intramamarinya gitu. Dan bisa juga dibantu untuk sistemiknya gitu. Bisa intravena atau intramuskular. Postoperasi manajemen, jika laserasi berlangsung lama, mastitis dapat terjadi peradangan pada putingnya ya. Diverifikasi dengan tes matitis California. Ini di IPB kayak ini namanya. Kultur bari jaringan sensitif dapat dilakukan. Jadi kalau positif, maka dia nanti susu-susunya akan pecah ya. Ini reagen California mastitis test. Ini kalau nggak salah sih yang bikin dari IPB dulu, Prof. Siapa? Nah, ini ada reagennya, masukin susu, masukin reagennya, tinggal dikocok-kocok. Jadi kalau misalnya susunya pecah, maka dapat disimpulkan bahwa hewan ini mengalami mastitis gitu ya.
Kemudian jahitan dilepas setelah 8 hingga 10 hari pasca operasi untuk menghindari inflamasi dan infeksi saluran jahitan. Terutama pada jahitan yang daerah luar ya, daerah kulit ya, itu harus segera dilepas kalau misalnya benangnya tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi dia bisa mengiritasi jaringan sekitarnya. Kalau misalnya kita pakai benangan yang bisa diserap oleh tubuh, nah kita nggak perlu lepas ya. Komplikasinya, pembengkakan puting berlebihan dan peradangan berserat dapat hambat pemerahan. Nah, ini standar ya, jadi kalau misalnya nggak steril, kemudian ada infeksi, maka akan meradang putingnya dan dapat menyebabkan jaringan ikat ya, peradangan berserat. Laserasi vertikal, prognosis lebih baik pada luka horizontal karena sirkulasi ke tepi luka lebih baik. Jadi ini jenis-jenis lukanya ya. Jadi kalau misalnya horizontal akan lebih cepat gitu dibandingkan vertikal. Kemudian laserasi dasar puting memiliki prognosis yang kurang baik karena rentan terhadap pendarahan yang lebih besar akibat dekat dengan cincin pudenda, pembuluh darah yang ada di puting susu. Jadi kalau misalnya terlalu atas juga kurang baik untuk proses persembuhan dari kasus laserasi pada puting. Oke, pikir demikian bisa disampaikan semuanya. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit lagi. Ada pertanyaan, teman-teman? Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, nama saya Firda. Tadi saya masih belum ngerti dok pada penginjeksian hormon untuk bisa pada biar plasentanya itu keluar itu, apakah harus menunggu dulu plasenta secara normal keluar baru bisa diinjeksikan, ataukah setelah dilakukan sesar dapat langsung diinjeksikan si hormon tersebut gitu biar plasentanya keluar. Soalnya tadi ada yang katanya oksitosin itu diberikan 2 sampai 3 jam pasca partum, tetapi terus di bawahnya tuh ada plasenta katanya biasanya keluar 8 jam setelah melahirkan. Jadi saya cukup bingung dok di sana. Selanjutnya dok, pertanyaan yang kedua itu uh, apakah setelah dilakukannya sesar ini hewan itu punya waktu tidak boleh untuk bunting dulu tidak dok? Kayak di manusia kalau nggak salah itu ada waktu 2 tahun ya supaya nggak boleh dulu hamil gitu. Apakah di hewan juga ada yang seperti itu dok? Jadi jeda waktunya setelah sesar sampai bunting kembali gitu dok. Oke. Dok. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Beda. Yang pertama, untuk pemberian hormon oksitosin ya. Jadi pemberian hormon oksitosin ini tadi itu sebenarnya beda case gitu. Jadi kalau misalnya dia normalnya itu plasenta akan keluar kurang dari 8 jam. Misalnya kalau kasus normal nih, Mbak Berda punya sapinya itu setelah melahirkan dia akan keluar kurang dari atau maksimal 8 jam. Ketika lebih dari 8 jam, maka kita bisa lakukan pengambilan plasenta secara manual, atau kalau nggak ada yang bisa melakukan, kita bisa berikan hormon oksitoksin untuk membantu proses pengeluaran plasenta. Nah, pertanyaannya, jadi kalau secara kita nih nggak mau rugi nih, kita kan efisiensi biaya, kita lihat dulu sapinya mampu nggak mengeluarkan secara alami. Kalau dia nggak mampu, baru kita berikan hormon. Tapi kalau kita mau berikan langsung setelah melahirkan, juga nggak masalah. Atau sebelum melahirkan untuk merangsang proses pengelahiran juga nggak masalah gitu. Jadi kalau kasus cesar kan secara otomatis dia kan udah lemes gitu. Maka dia kan nggak bisa kontraksi dengan normal kayak orang mau lahiran. Jadi dia bisa diberikan pada sesaat setelah cesar selesai gitu. Bisa atau beberapa jam kemudian setelah cesar juga nggak masalah. Jadi untuk pemberian oksitosin ini kalau pada kasus operasi
dia bisa diberikan sesaat setelah cesar, beberapa jam setelah cesar juga nggak apa-apa. Tapi untuk kasus normal, biasanya peternak memberikan hormon oksitosin ini apabila ada indikasi bahwa plasentanya ini nggak bisa keluar secara normal gitu. Walaupun beberapa di luar negeri ya, untuk saya ikutan seminarnya gitu, mereka itu bahkan pertama nggak mau ngasih hormon, mungkin efisiensi biaya, kemudian juga antibiotik juga no needed katanya, nggak dibutuhkan gitu, karena tubuh juga akan mempunyai proses homeostasis sendiri gitu, jadi dia bisa, misalnya kalau kita kan habis lahiran injeksi gitu, kalau mereka justru dia nggak mau, tujuannya apa, jadi dia buat sapinya supaya nggak manja gitu, kemudian yang kedua supaya nggak terjadi resistensi sama bakteri, kemudian yang ketiga kan kalau misalnya sapinya ini dijual komersial kan setelah diberikan antibiotik kita kan nggak bisa jual susunya, kan ada peraturan-peraturan kan, kalau misalnya itu kan ada pengecekan antibiotik gitu, setelah diberikan antibiotik seminggu itu withdraw time-nya nggak boleh dijual gitu, maka kan rugi gitu. Kalau punya sapi 20 gitu, 20 ekor nggak bisa dijual susunya kan rugi gitu. Oke, kemudian yang kedua untuk kasus cesar, apakah ada waktunya gitu? Kalau saya pribadi jawabannya saya sebenarnya nggak tahu ya. Tapi biasanya logisnya gitu. Sapi sama manusia kan beda ya. Bedanya gimana gitu. Yang pertama, kalau cesarnya dilakukan di daerah opsionalnya banyak gitu. Bisa nggak? Menurut saya bisa aja. Kenapa bisa? Dia opsionalnya banyak. Misalnya yang kemarin tahun lalu dilakukan cesar di daerah linea alba gitu. Maka cesar yang selanjutnya bisa dilakukan di flank kiri, atau kemarin di flank kiri bisa di flank kanan gitu. Tapi harus cesar lagi gitu. Biasanya kan gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Firda nanti pertama lahirnya cesar, biasanya saya udah punya pengalaman sama teman saya juga kayak gitu. Kalau pertamanya cesar, kemudian kan nggak tahu nih, tiba-tiba kecolongan gitu, baru anaknya 3 bulan gitu, bunting lagi kan, kita kan nggak tahu yang KB-KB kalender kan, terus kecolongan, nah itu dokternya secara otomatis akan menyarankan untuk cesar lagi, di mana, di daerah luka yang tadinya dibuka gitu, jadi misalnya tadi bukanya di bawah udel gitu, situ lagi dibuka supaya nggak banyak perlukaan gitu. Kalau nggak mau cesar bisa nggak? Bisa. Anaknya nanti dibikin kerdil, anaknya dikecilkan supaya keluarnya nggak terlalu susah gitu. Kalau misalnya baru setahun terus mau lahiran normal, anaknya gede gitu, ya takutnya komplikasi gitu. Jadi kalau cesar itu kan khawatirnya luka di bagian dalamnya yang belum sembuh gitu, belum kuat. Jadi kalau pada sapi memungkinkan sekali, tapi sebaiknya dilakukan cesar lagi gitu. Kalau untuk waktunya nggak masalah, asalkan kita lakukan cesar lagi gitu. Kalau normal, ya banyak kemungkinan komplikasi yang akan terjadi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya bagus. Cukup jelas nggak jawabannya? Dapat dimengerti, Dok. Terima kasih. Oke, kasih. Ada lagi? Jadi kalau saya disuruh ngasih nilai ya, yang kemarin-kemarin bertanya itu saya catat ya. Jadi kalau misalnya nanti penilaian di akhir, maka saya akan tambahkan ya. Yang lain misalnya nilai 70, yang bertanya nanti mungkin akan nambah 5 poin atau 10 poin, tergantung saya. Kan gak ada yang protes. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Nama saya Nafisa dengan NPMI 18022. Mengenai industri self-fix itu bagaimana ya, Dok? Dan sebaiknya jarak atau interval dari pospatus pada kuda hingga dikawinkan lagi itu sebaiknya berapa lama ya, Dok? Terima kasih, Dok. Yang pertama tadi apa? Saya kurang dengar, ada yang kerja. Industri self-fix, Dok. Indulasi? Self-fix. Indulasi cervix yang mana ya? Yang pada sapi, Dok.
Yang pertama sapi. Bentar. Induksi atau Indulasi, Dok. indulasi? Bentar, saya belum nangkep tuh. Laptopnya error lagi. Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya, sambil saya cari yang kedua. Jadi interval ataupun waktu, ini masih kelihatan videonya ya, laptopnya error. Masih ya. Eh, jadi untuk interval perkawinan kuda yang baik sebenarnya disarankan dilakukan minimal satu kali masa siklus estrus ya. Jadi kalau misalnya kuda prinsipnya berbeda dengan sapi. Kenapa berbeda? Yang tadi saya bilang ya, jadi kuda setelah dia terjadi fertilisasi, morulanya tuh jalan-jalan tuh. Paling cepat 20 hari dia baru implantasi. Nah, jadi kalau misalnya siklus estrusnya sebulan, 18 hari, maka birahi kedua adalah waktu yang terbaik untuk kita mengawinkan kalau kita misalnya mau cepat gitu untuk memperoleh keturunan. Biasanya di lapangan praktisi ataupun peternak kuda itu ada musim-musim kawinnya. Musim-musim kawinnya itu ini bulan ini nih, ini bulan paling cepat itu mulai bulan Oktober, November, Desember itu adalah masa kawin kuda. Sebutannya masa kawin kuda. Kenapa masa kawin kuda? Nanti kan dia lahirnya kan 11 bulan kemudian. Jadi kalau misalnya dikawinkan di bulan Oktober, maka dia lahirnya akan di bulan September, atau bulan November dia akan lahirnya di bulan Oktober. Kalau Desember dia akan lahirnya di bulan November ya. Nah, biasanya derby itu pacuan bergengsi di Indonesia itu dilaksanakan di bulan 6 atau maksimal di bulan Agustus, dan itu usianya kan 3 tahun. Jadi kalau mau mencapai kuda dengan performa terbaik, mereka akan mencari umur yang dekat-dekat dengan 3 tahun gitu. Makanya musim kawinnya itu biasanya di bulan, paling cepat dimulai di bulan Oktober. Kenapa? Kalau misalnya Oktober gagal kan, dia masih punya waktu 1 bulan. Di bulan November coba lagi. Kalau November gagal, dia masih bisa di Desember. Tapi kalau misalnya dikawinnya di bulan Januari gitu, kadang-kadang udah telat gitu. Jadi musim kawin kuda. Nah, itu hubungannya dengan yang tadi, interval. Hubungannya dengan interval. Paling cepat dilakukan di 10 hari setelah melahirkan, tapi itu menurut saya kurang baik. Pertama, kondisi kudanya juga belum pulih. Itu udah ada risetnya, penelitiannya bahwa folikel itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari anak. Jadi kalau folikelnya kecil gitu, juga nanti hormonalnya juga kurang bagus kan. Folikel itu kan menghasilkan estrogen kan. Estrogen ini kan ada juga hubungannya dengan proses pembentukan tubuh gitu. Jadi lebih bagus dia paling cepat siklus kedua gitu. Jadi misalnya birahi pertama nih di 18 hari, ada yang 10 hari birahi tergantung dari kondisi hewannya. Jadi sebaiknya dilakukan di birahi ke 2 gitu. Oke, pertanyaan yang pertama tadi. Induksi yang mana ya? Di slide nomor berapa ya? Coba saya share screen. Di slide nomor berapa ya? Nah, bisa. Di yang awal, Dok. Awal ya. Yang bukan. Masih di atas, Dok. Ini bukan. Nah, iya, Dok, di sini. Indurasi.